teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari Jumat. Nah, waktunya kisah para nabi. Silakan duduk, menyimak dengan baik. Baik, setelah kemarin kita mendengar kisah tentang Nabi Zakaria, sekarang ini kita akan mendengarkan kisah Ibunda Maryam. Siapa dia ya? Nah, Maryam adalah anak dari Imran, keluarga Imran, dengan istrinya itu Hana. Nah, Hana itu beradik kakak dengan istrinya Nabi Zakaria. Nah, jadi Ibunda Maryam adalah keponakan dari istrinya Nabi Zakaria. Kisah Maryam ada di dalam Al-Quran, ada di surat Maryam dan juga di surat Ali Imran ayat 33 sampai ayat 37. Lama sekali Hana beserta Imran menunggu kedatangan seorang anak dalam keluarganya. Suatu hari Hana memberikan kabar tentang tanda-tanda kehamilannya kepada suaminya Imran. Imran sangat senang sekali akan kabar bahagia ini. Dan Hana, istrinya pun begitu gembira. Dan dia bernazar kepada Allah bahwa kelak anak yang akan dilahirkannya ini akan ia persembahkan untuk mengabdi kepada Baitul Maqdis. Tetapi teman-teman, sedih sekali. Sebelum Hana sempat melahirkan anaknya, suaminya yaitu Imran meninggal dunia. Dan tak lama kemudian Hana melahirkan anaknya yang ternyata seorang bayi perempuan yang amat cantik. Hana agak sedih, bukan karena apa-apa, karena ia telah berjanji kepada Allah bahwa kelak anaknya nanti yang ia lahirkan akan ia persembahkan untuk mengurus Baitul Maqdis. Lalu bagaimana mungkin sedangkan anaknya adalah perempuan? Dan akhirnya turunlah. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Bunda Maryam membawa Maryam ke Baitul Maqdis. Di sana ia bertemu dengan para penjaga Baitul Maqdis. Banyak sekali yang ingin merawat si kecil Maryam. Ada pamannya yaitu Nabi Zakaria, ada yang lainnya. Lalu dilakukanlah undian yang akhirnya keluarlah nama Nabi Zakaria. Dan akhirnya Nabi Zakaria yang mengurus Maryam kecil di Baitul Maqdis. Selama di Baitul Maqdis, Maryam hanya beribadah kepada Allah. Segala kebutuhannya dipenuhi oleh Nabi Zakaria. Semakin lama Maryam semakin besar. Maryam remaja semakin besar, semakin dia banyak beribadah kepada Allah. Suatu hari Nabi Zakaria ingin mengantarkan makanan kebutuhan Maryam seharian. Namun alangkah sangat terkejutnya Nabi Zakaria ketika melihat banyak hidangan di sekeliling Maryam. Kemudian dia bertanya, dari manakah hidangan-hidangannya begitu banyak? Kemudian Maryam berkata bahwa semua ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sungguh ya teman-teman ya, apabila kita menjadi hamba dan senantiasa beribadah dan hanya mengharapkan dari Allah, insya Allah segala kebutuhan kita akan Allah penuhi.
ya. Nah, suatu hari Maryam meninggalkan Baitul Maqdis. Ia berjalan-jalan keluar. Dia berjalan-jalan keluar dan ia duduk di bawah pohon. Lalu muncullah Jibril. Dan Jibril berkata, Ya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam terkejut bahwa ia selama ini hanya mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Ia tidak pernah bertemu dan bersua dengan laki-laki. Lalu bagaimana mungkin tiba-tiba ia akan dititipkan seorang anak dalam kandungannya? Namun apa kata malaikat Jibril? Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya teman-teman? Kita simak kembali minggu depan. Oke? Baik. Oke teman-teman, semangat menyimak kisah-kisah ini. Kisah yang banyak untuk dapat kita teladani seperti Maryam tadi, yang dia beribadah kepada Allah. Dan insya Allah kalau kita senantiasa berbuat baik, beribadah dan hanya mengharap kepada Allah, insya Allah kita akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Yang penting kita senantiasa berusaha dan memasrahkan segalanya hanya kepada Allah. Tetap semangat teman-teman ya, walaupun kita belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.